Dan ada menggunakan kiasan-kiasan. Kalau melihat anak muda yang agak kurang tarati dalam berbicara, maka sentilannya adalah ndak matang sawah orang lain. Ya, ndak bapak matang sawah orang lain. Ndak jelas bagi kamu lagi batas-batas mana yang benar dan mana yang salah. Itu cara nenek mama dulu mengecek ke kemenakan. Ada kemenakan uju-uju tanggung atau memang sombong-sombong kola kacak longan bak longan kacak buati gitu. Sampai. Jadi tidak perlu dikecek kurang aja. Itu tidak gaya, tidak langgam surau, tidak langgam nenek mama. Dipecari orang, tidak boleh cari dah. Subhanallah. Gitu. Tapi kalau kok teruskan? Di dalam langgam surau itu ada kehati-hatian di dalam menggunakan kata-kata. Tidak sembarang kata. Jadi sebelum berbicara, sebelum mengecek ngangolu kan, dipikirkan dulu apa yang akan kita sampaikan itu sebaik-baiknya, sehingga tidak ada orang tersinggung dengan ucapan kita. Dan kalaupun rasa-rasanya kita ragu, maka di dalam langgam surau itu diperkenankan orang minta maaf. Bagaimana? Jadi bagi orang di balai itu sesuatu yang aneh bagi mereka, karena langgam mereka tidak seperti itu. Langgam balai itu lugas, straight to the point, langsung saja. Kau orang betul apa? Tidak ada sampiran, tidak ada kata-kata melereng, tidak ada, langsung saja. Dan pilihan kata juga sangat bebas. Kebenaran di dalam langgam balai itu tidak ditentukan oleh sebuah nilai adiluhung atau sebuah nilai yang sakral yang diwarisi turun-temurun, tidak, tapi berdasarkan kesepakatan di balai itu saja. Kalau sudah sepakat kita ini benar, ya sudah, itu benar. Maka dalam kawasan-kawasan tertentu di pasar itu ada orang mau carut-carut saja, tidak apa-apa, karena mereka sepakat carut ya boleh sih. Gitu. Jadi substansi sebetulnya dari langgam atau gaya komunikasi balai itu adalah mengutamakan kebebasan berekspresi, kebebasan di dalam memilih kata-kata, dan meminggirkan persoalan-persoalan perasaan. Semakin sering orang menggunakan langgam balai, semakin tak mampu dia bersastra-sastra. Karena diksi dia bukan lagi diksi yang diperhitungkan secara matang untuk menggugah orang, tapi hanya sekedar untuk mengekspresikan apa yang dia pikirkan. Nah, setelah Orde Baru, pemerintah Orde Baru sendiri melakukan penyingkiran terhadap kekuatan budaya tradisional. Kalau di Kito, nenek mama itulah dikendalikan oleh pemerintah Orde Baru ketika itu, dan ruang gerak mereka makin lama juga semakin berkurang. Dan apa yang terjadi kemudian adalah langgam balai masuk kemana-mana. Langgam balai masuk ke kantor-kantor pemerintah. Jadi jangan heran di luar jam dinas, di pojok-pojok kantor pemerintah ada kafe-kafe, kita dengar ada pejabat bicara di situ. Dia cerita-cerita, tapi kadang-kadang nampe keluar aja, ya, binatang keluar aja. Itu terjadi. Kenapa? Karena memang langgam balai itu sudah masuk ke instansi-instansi pemerintah. Nah, itu kebebasan di dalam menggunakan kata-kata mereka nikmati.
Kalau kita ke pasar itu sudah pasti, langgamnya pasti seperti itu. Tapi yang membuat kita kemudian menjadi berpikir panjang adalah ketika langgam yang sama masuk ke kantor-kantor pemerintah. Tentu ini bisa kita pikirkan, Bang. Waduh, kalau begitu ini pemerintah orang balai semua. Kalau orang balai berpikir, tentu untung rugi. Mana kepala bu? Jadi jangan heran kawan-kawan kemudian kalau ada di instansi pemerintah ada orang jual jabatan apa segala macam, itu jangan heran. Karena mindset itu seperti sudah terbangun. Kalau di pasar dia jual minuman, dia jual roti dan segala macam. Kalau di kantor apa yang bisa dijual? Ya jabatan. Nah, kalau mau jabatan ini harganya sekian, harganya sekian. Ya saya tidak mengatakan di seluruh instansi pemerintah itu berlaku, tapi fenomena itu ada, ya fenomena itu ada. Paling tidak di tingkat nasional. Nah, mengapa dia bisa eksis langgam balai? Kenapa dia bisa masuk kemana-mana? Ada dua pilar yang menyokong sebetulnya. Pertama perguruan tinggi, yang kedua lembaga pemberitaan. Media kita tidak mengadopsi langgam tradisi, tidak mengadopsi langgam surau. Karena saya dulu belajar jurnalistik, ya S1 saya komunikasi jurnalistik. Di situ saya belajar bagaimana berbahasa jurnalistik. Dan ternyata itu kemudian saya ketahui itu adalah bahasa balai sebetulnya. Tidak di Indonesia bahasa balainya, tapi di asalnya sana. Di Amerika, di Eropa, itu bahasa balai sebenarnya. Itu yang diajarkan ke kita. Dan kita tidak sadar bahwa kita diajar bahasa balai. Dan ternyata bahasa yang sama, prinsip-prinsipnya, itu ada di balai dekat tempat tinggal kita. Lugas, bebas, ya, dan straight to the point. Nggak perlu melingkar-lingkar, langsung saja. Dan jangan membaca dengan perasaan, karena nggak ada nilai seninya di situ. Berarti kalau mau membaca dengan perasaan, bacalah puisi Bung Iyut. Itu dengan perasaan. Kalau nggak pakai perasaan, nggak bisa kita memahami itu. Ya, baca novel, tapi membaca berita jangan pakai perasaan. Menulis berita pun begitu. Utamakan fakta dan bahasa-bahasa yang lugas. Sehingga di dalam belajar jurnalistik ada yang namanya pelajaran tentang ekonomi kata. Satu kalimat kalau bisa dipendek-pendekkan lagi. Kalau 10 kata dalam satu kalimat terlalu panjang, potong lagi sampai sependek-pendeknya. Yang penting maksudnya sampai. Seperti itu. Perguruan tinggi ternyata juga menjadi salah satu pilar gaya komunikasi balai. Walaupun tidak terlalu kelihatan. Coba perhatikan bagaimana makalah-makalah ditulis. Atau laporan penelitian ditulis. Itu harus menggunakan bahasa yang efisien. Kalau hasil-hasil penelitian ilmu sosial, nggak boleh pakai kata, walaupun narasumber kita itu orang yang sangat terhormat, nggak boleh pakai pak di situ. Namanya saja. Nggak pakai bu, nggak ada bu di situ. Ya kan? Tak ada mak di situ, tak ada pak di situ. Nama saja. Saya yang lebih penting itu nama, bukan panggilannya. Sehingga salah satu bentuk penilaian karya ilmiah itu nilainya akan lebih tinggi kalau kita tidak memasukkan sapaan-sapaan pakai bapak. Nah, seperti itu dicoret. Saya belajar seperti itu dulu, bikin tesis sampai semuanya. Setiap saya bikin bapak, ibu, semua dicoret terus. Kenapa? Ya, itu bukan bahasanya makalah. Nih, kalau gitu bahasa balai ini. Ya, sama dengan bahasa balai. Kalau bahasa balai kan nggak terlalu penting betul itu, sapaan-sapaan gitu. Ya kan? Nah, yang penting maksud sampai. Oke. Nah, jadi apa sebenarnya implikasinya? Implikasinya sebetulnya sangat luas. Ya. Karena dalam bahasa balai atau dalam langgam balai,
dalam gaya bahasa Balai, gaya berbicara Balai, itu ada benang merah, mindset dengan ideologi-ideologi yang berkembang di luar komunitas kita. Terus terutama sekali dengan liberalisasi kehidupan. Karena di luar sana ada usaha untuk membuat masyarakat itu tidak lagi terlalu terikat kepada kultur-kultur mereka. Itu namanya liberalisasi, pembebasan. Tapi pada akhirnya bukan hanya sekedar pembebasan orang dari budaya aslinya yang terjadi. Yang terjadi berikutnya adalah orang menjadi agent, menjadi penyalur bagi pemikiran-pemikiran yang lain yang datang dari luar sana. Sebab dia sudah connect gitu. Platform atau area berpikirnya itu sudah sama. Mindsetnya itu sudah sama. Sehingga apa yang dipikir oleh orang-orang di Eropa atau di Amerika itu mudah masuknya ke sini. Tidak banyak tanya lagi. Apalagi yang berkaitan dengan masalah ekonomi misalnya. Saya tadi diskusi dengan rekan saya Ilham, bareng dari Padang tadi. Dia beritahu saya mahasiswa sekarang sibuk mempromosikan Bitcoin. Saya bilang, subhanallah, saya bilang, apa mereka ngerti tidak dengan Bitcoin itu sebetulnya? Jadi karena Bitcoin sudah marak di Amerika atau di Eropa dan mereka merasa tertinggal kalau mereka tidak ikut-ikut dalam menyebarluaskan ide Bitcoin ini. Jadi apapun sekarang yang diproduksi di luar sana, karena platform cara berpikirnya sudah sama, mudah sekali masuknya ke sini. Ya kan? Kalau orang menjual ide-ide jahat sekalipun di luar sana, diterima juga di sini. Mudah sekali. Orang tidak berpikir lagi tentang apa akibat dari penerimaan itu, tidak. Yang dia pikir adalah dia hebat karena dia sudah lebih dulu tahu gagasan yang datang dari luar dan dia ikut jual. Apakah itu nanti akan menyebabkan terjadinya kerusakan budaya, kerusakan ini dan itu di segala macam, itu bukan urusan saya. Jadi cara berpikir Balai itu seperti itu. Tak panjang-panjang. Yang penting sekarang saya beli 10, saya jual 12, untung 2. Udah selesai. Sederhana sekali. Pak, yang 2 ini orang mau rugi mau tidak itu urusan lain, itu bukan urusan orang Balai itu. Begitu juga di dalam memperlakukan ide-ide lain di luar sana yang berkembang, kemudian dijual ke Indonesia ini, cepat responnya dan tanpa pikir-pikir. Itu saya sudah lacak sejak dulu orang yang jual katakanlah ide demokrasi misalnya. Pernah nggak orang ngunyah-ngunyah di sini, mengunyah-ngunyah sebelum menelan? Enggak, seperti orang nggak bergigi aja, langsung telan. Gitu. Baru sekarang muncul riak-riak, oh kalau begini demokrasi nggak benar ini, kan gitu. Nah, yang ngomong nggak benar itu juga dulu penganjur demokrasi loh. Gitu. Terus apalagi? Banyak gagasan-gagasan yang dijual di luar sana kemudian dibeli di sini tanpa mikir-mikir, ya, tanpa berpikir panjang. Apakah itu cocok untuk kita atau tidak? Muncul gagasan feminisme, ambil, jual belak masyarakat, dorong supaya masyarakat terima feminisme. Nggak tahu dia sebetulnya apa maksud dibalik ide. Tapi bagi orang Balai nggak penting itu. Nggak penting. Yang penting saya bisa menjual sesuatu yang baru. Kalau saya punya gagasan baru, ya kan? Ada untungnya buat saya. Ada jualan saya. Kalau jualan tentu juga ujung-ujungnya uang. Begitu. Kalau saya seorang ahli feminis dan pandai memoles, membungkus sedemikian rupa, saya mungkin diundang kemana-mana bicara tentang feminisme. Nah, terus kemudian
saya diberi honor, kan uang. Terus apa akibat feminisme ini kalau diterima oleh masyarakat? Itu bukan urusan saya. Saya pernah tanya itu kepada kawan-kawan